Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tawuran remaja terjadi di daerah Ampalu, pinggiran Kota Padang. Seorang remaja tangannya putus akibat tebasan samurai. 2 dari 20 pelaku ditangkap polisi. Asyik pesta sabu-sabu, 2 pemuda digerebek polisi. Tradisi akikah di Minangkabau yang masih digelar masyarakat Padang. Remaja di Padang semakin beringas. Merasa jagoan, mereka tawuran di atas jembatan Ampalu, daerah Pengambiran, bypass, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu dini hari. Tawuran itu melibatkan puluhan remaja. Mereka saling kejar dan serang. Akibatnya, seorang remaja tangannya putus akibat ditebas lawannya dengan senjata tajam. Beruntung, nyawa korban berhasil diselamatkan dan saat ini sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Menurut Kapolsek Lubuk Begalung, Kompol Muhammad Rosidi, tawuran itu terjadi usai polisi dari sektor Lubuk Begalung melakukan patroli. Pada saat kita mendapat laporan, kita melaksanakan patroli. Sebelum patroli itu, belum ada tawuran. Nah, jadi setelahnya baru terjadi tawuran. 10 Agustus 2024, sekira pukul 3.30, memang betul terjadi tawuran antar warga, banyak di bawah umur, di jembatan Ampalu, Pengambiran. Kita melakukan kontrol di rumah sakit, jadi korban sendiri tangannya terputus di sebelah kiri. Dirawat ataupun? Dirawat di rumah sakit ini. Jadi kita masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan pelaku utama nanti kita kejar untuk perbuatan. Tim Opsnal Polsek Lubuk Begalung dan tim Klewang Polresta Padang segera menyisir kawasan Pengambiran dan menangkap 2 pelakunya. Hasil pemeriksaan sementara terungkap tidak ada pemicu yang menyebabkan terjadinya tawuran itu. Mereka hanya menjaga gengsi kelompoknya masing-masing. Selain itu, polisi juga memperoleh informasi jika tawuran itu melibatkan hampir 100 remaja dari 2 kelompok. Saat ini polisi masih memburu pelaku utama yang menebas tangan korban hingga putus. Dari Padang, Alfi melaporkan. Proses penyelidikan kasus asusila yang terjadi di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang Agam hingga kini masih berlanjut. Sejak 21 Juli lalu, polisi masih mendalami kasusnya. Hingga Sabtu pekan lalu, jumlah korban yang melapor telah mencapai 45 orang. Jumlah ini dibenarkan oleh Kapolresta Bukit Tinggi. Pada tahap awal saat kasus ini terbongkar, polisi menerima laporan 40 santri yang menjadi korban. Beberapa hari kemudian, bertambah 3 santri lagi yang melapor ke polisi. Dan hingga kini, korbannya telah mencapai 45 orang. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus dan memeriksa saksi-saksi di lapangan. Kasus cabul yang terakhir, hasil pemeriksaan saksi-saksi pengembangan kami sampai saat ini jumlah korban mengalami penambahan sebanyak 45 orang. Yang kemarin kita rilis itu masih 40 orang, ternyata korbannya sudah mencapai 45 orang dan sampai saat ini kami sudah melaksanakan proses-proses penyidikan dan akan segera berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Ketua Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli menuturkan, kasus asusila menjadi perhatian khusus bagi semua pihak. Menanggapi hal itu, pengelola Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keamanan santri di pondok pesantren, mulai perbaikan pengelolaan asrama, penanganan aspek hukum, penanganan korban secara psikologis, dan beberapa penanganan lainnya yang diberikan kepada korban maupun santri lainnya.
Ya itu makanya kita harapkan jangan keluar lah, karena kita perlu tangani ini. Karena mereka ini kan tidak semua daerahnya yang gampang akses para profesional tadi, psikolog, psikiater misalnya. Biarlah kita di sini dengan cara psikolog yang dilakukan persuasif lah, ya tentu tidak vulgar ya. Itulah makanya tadi istilahnya, semulanya menggebu-gebu minta pindah anaknya, ternyata setelah dijelaskan gitu, alhamdulillah. Yang satu pindah itu pun sebetulnya karena sakit aja. Dari jumlah korban itu, 39 merupakan santri dan masih menuntut ilmu di pondok pesantren. Sedangkan 6 lainnya merupakan alumni pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang kini berada di beberapa daerah, di dalam dan di luar Pulau Sumatera. Jika merunut lamanya rentang waktu terjadinya peristiwa asusila itu, bukan tidak mungkin jumlah korban akan semakin bertambah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kasus asusila yang dilaporkan santri di salah satu pondok pesantren di Kamang Mage Agam hingga kini masih diselidiki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bukit Tinggi. Polisi telah memeriksa 3 saksi dan menunggu hasil visum tim dokter forensik Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Kapolresta Bukit Tinggi menjelaskan, selain telah memeriksa dan memperoleh informasi dari para saksi, pihaknya masih menunggu proses visum korban yang dilakukan oleh dokter forensik di RSAM Bukit Tinggi. Kasus yang baru ini kita kan masih pengembangan. Kalau untuk masalah visum saya minta ini off the record dulu ya, karena tapi itu masih dalam pendalaman karena kedua belah pihak, pelapor dan terlapor itu masih sama-sama di bawah umur, masuk ke golongan anak-anak. Satu berumur 15 tahun, pelapornya berumur 16 tahun. 3 orang saksi terkait kasus ini. Kami masih mengembangkan ini. Kasus asusila di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi menjadi sorotan masyarakat luas karena kasusnya merupakan hubungan sejenis dan yang menjadi korban merupakan anak di bawah umur. Selain itu, kasus asusila ini terjadi di pondok pesantren dengan pelaku, guru, dan senior korban. Kapolresta berharap kasus itu tidak mengganggu psikologis anak, khususnya santri yang menjadi korban maupun santri lain yang masih menjalankan pendidikan mereka di pesantren. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ribuan warga dengan atribut dan pakaian bernuansa merah putih Minggu pagi mengikuti senam jantung sehat di lapangan parkir Stadion Tuanku Tabing di Kompleks Gelanggang Olahraga Batu Pang, Koto Baru. Kegiatan untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Solo. Kegiatan senam jantung sehat kali ini cukup meriah. Para peserta pun terlihat sangat bersemangat mengikuti setiap gerakan yang dipandu oleh beberapa instruktur. Sangat meriah sekali, Pak. Dan ini sangat surprise sekali. Yang dihadiri oleh banyak peminat-peminat dari senam bersama ini, mungkin diperkirakan lebih dari ribuan, dan mereka sangat menikmati senam bersama ini. Selain kegiatan senam jantung sehat, di lokasi yang sama juga digelar berbagai kegiatan lainnya. Salah satunya bazar yang menggelar hasil produksi dari para pelaku usaha kecil dan menengah, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Menurut salah seorang pelaku UMKM, dirinya bersama pengusaha lainnya bisa memasarkan hasil usahanya di lokasi bazar yang telah disediakan. Rasanya lebih meriah sekarang, Pak. Lebih meriah sekarang? Iya. Meriahnya seperti apa? Meriahnya sebelum acara 17 Agustus, jadi sudah mulai ada lomba-lomba dan bagusnya sekarang ada senam. Tahun kemarin nggak ada senamnya, Pak. Semarak senam jantung sehat ini juga dilengkapi dengan pembagian door prize dari panitia kegiatan. Dari Kabupaten Solo, Garnadi melaporkan.